Stasiun besar Pasar Senen terpantau masih ramai oleh pengunjung calon penumpang kereta yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Teddy. Bagaimana ini sehari menjelang Idul Adha? Apakah Stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh calon penumpang kereta? Selamat siang Beni, kalau pertanyaan Anda apakah situasi di stasiun besar Pasar Senen ini masih dipadati oleh penumpang satu hari jelang perayaan Idul Adha. Kalau saya pantau sejak kedatangan saya pagi tadi, memang kepadatan yang terjadi di stasiun ini situasional, artinya tergantung dengan tujuan favorit dari calon penumpang kereta. Seperti misalnya tadi pagi menjelang pukul 10 ini stasiun besar Senen di kawasan Jakarta Pusat padat sekali oleh penumpang. Semua tempat duduk penuh oleh para calon penumpang yang ingin menunggu keberangkatan mereka, termasuk mereka yang mengantri di depan pintu atau gate keberangkatan. Tapi kalau berbicara situasi saat sekarang saya melaporkan karena memang kepadatan penumpang terjadi antara pagi hari antara jam 8 hingga pukul 11 tadi. Penumpang lebih padat dibandingkan jam-jam sekarang. Kembali lagi seperti yang sudah disampaikan, ini berarti soal situasional. Ini akan saya gambarkan melihatkan kondisi terbaru dari stasiun besar Pasar Senen di kawasan Jakarta Pusat. Tidak sepadat pada pagi sebelumnya ketika saya datang, tapi memang disebutkan bahwa kalau dibanding satu hari sebelumnya, maka jumlah penumpang tidak banyak pada hari kemarin, hari Sabtu atau akhir pekan kemarin, hari pekan ini. Sabtu 15 Juni ini hampir seluruh kereta ini kepadatannya sampai 100%. Ini juga akan terjadi hari ini, namun jam-jamnya situasional. Pagi ke siang ini cukup padat dan nanti sore ini juga mendapat informasi dari pihak stasiun Senen bahwa kepadatan penumpang juga akan terjadi pada sore nanti. Lebih sedikit penumpang yang berada di stasiun Senen kalau saat saya melaporkan. Saya akan mencoba berbincang dengan beberapa orang penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen. Saya akan coba tanya kenapa mereka memilih juga untuk memanfaatkan libur Lebaran 2024 yang juga bersama dengan cuti bersama. Kalau di total-total sesuai dengan kesepakatan SKB 3 Menteri bahwa diputuskan untuk tahun ini atau momen Lebaran Idul Adha ini ada sebanyak total satu hari hanya libur cuti bersama, tapi ditambah dengan libur akhir pekan, Sabtu Minggu, kemudian Senin, Selasa juga ada libur nasional dan juga cuti bersama. Maka total ada 4 hari yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya coba berbincang dengan beberapa orang di antaranya, seperti mungkin yang ada depan saya ini. Selamat siang Mbak dan Mas. Selamat siang. Namanya siapa nih? Saya Anne. Rifai. Kalau saya lihat ini ciri-ciri pemudik adalah barangnya agak banyak, lebih dari satu, dan biasanya berangkat dengan bergerombol. Ini saya lihat ada berkeluarga. Mas dan Mbak ini apakah juga ikut memanfaatkan momen libur yang 4 hari ini atau gimana? Iya, betul. Sebenarnya kita mau pulang kemarin, cuman karena kehabisan tiket, ya kita pulang hari ini. Tapi kita extend 3 hari, jadi cuti dari kantor 3 hari. Oh, artinya lebih dari 4 hari dong nih cutinya? Seminggu kita di Jombang Oh, nanti. dapat cuti tambahan ya. Merasa bermanfaat nggak sih dapat cuti libur nasional, kemudian ada cuti bersama ditambah cuti lain, waktu momennya ini jadi berasa lebih bisa dimanfaatkan? Iya, sangat bermanfaat sekali. Jadi kebijakan pemerintah nambah sehari untuk setiap hari raya ini sangat membantu sekali. Apalagi kayak gini bisa extend cuti dari kantor, itu sangat-sangat berguna. Soal ngedapetin tiketnya sendiri nih Mas, tadi kan Anda bilang baru bisa dapat untuk keberangkatan hari Minggu, hari ini. Kenapa nggak milih hari kemarin ya biar liburnya makin panjang? Sempat war tiket atau gampang atau susah sih dapatnya? Jadi sebetulnya kita rencana pulang Agustus, cuman karena melihat pas momen ini pas banget, jadi kita belinya agak telat kemarin. Jadi nggak worth sih memang dapat hari Minggu. Tapi untuk dapat tiketnya gampang? Gampang sekali. Tersedia kok. Soal situasi dan pelayanan atau setidaknya fasum di stasiun Senen sendiri bagaimana menurut Anda? Sudah sangat bagus sih sekarang dibanding yang tahun ini sangat-sangat bagus sekali. Sudah mengakomodir semua kebutuhan penumpang. Terakhir, tujuan kemana nih? Terus bawa apa aja oleh-oleh buat orang-orang di kampung? Bawa daging nggak? Enggak ya? Ini kami mau ke Jombang. Jombang, Jawa Timur. Nggak bawa apa-apa sih karena bawa
bayi, jadi Cukup simpel Mas, bawa duit aja ya buat dibagi-bagi. ya sekarang digital e-money sangat-sangat bagus. Baik, terima kasih Mas Rifai dan Mbak Ana. Itu tadi salah satu pendapat dari calon penumpang yang mengaku akan berangkat ke Jombang, Jawa Timur. Dan menurut mereka ini tidak susah mendapatkan. Kalau bicara soal fasum atau fasilitas umum yang ada di stasiun Pasar Senen, menurut mereka ini cukup baik pelayanannya dari tahun ke tahun. Pun saya juga melihat seperti itu tadi di tempat saya duduk. Juga disediakan meja untuk Anda yang beraktivitas mungkin dengan peralatan gadget harus mengetik. Ini cukup tersedia beberapa meja untuk bisa dimanfaatkan oleh para calon penumpang yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen. Nah, bicara soal penumpang, artinya kalau banyak penumpang, banyak cuan juga kan, Ben? Kita bicara soal cuan berarti kita akan ngomong ke bukan pihak KAI tapi orang-orang yang kemudian membantu terlaksananya, berjalan lancarnya proses pergerakan calon penumpang baik yang mau berangkat ataupun yang turun dari kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen ini. Saya melihat salah satu porter, ini porter tulisannya 145 Stasiun Besar Pasar Senen. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat siang, saya dengan Pak Suswanto. Pak Siswanto, tadi saya lihat Bapak gercep, gesit banget, senyum juga. Artinya cuan banyak nggak Pak sih? Ya, alhamdulillah untuk Lebaran ini, Lebaran Idul Adha ini ada peningkatan. Untuk peningkatannya berapa persen Pak? Kalau atau berapa banyak dibanding hari-hari sebelumnya atau bulan sebelumnya? Kalau untuk Lebaran ya alhamdulillah 30% dari hari biasa lah. Artinya memang kalau momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang dimanfaatkan sekali oleh teman-teman porter di sini karena akan mendapat aktivitas untuk membantu para penumpang mengangkat barang lebih banyak. Iya, betul. Untuk momen-momen seperti Idul Adha, liburan sekolah itu ya momen untuk buat porter untuk pendapatan lebih lah dari hari biasa. Dalam sehari Pak, kalau boleh tahu nyun sewu berapa banyak Pak? Kalau ini nggak bisa dinominalkan ya, soalnya rata-rata ya mungkin sehari, kalau hari biasa ya sekitar antara 100-an lah. 100.000. Iya. Kalau sekarang ya alhamdulillah ada 6 Pak. Iya. Jam-jam rame jam berapa Pak? Kalau untuk jam rame, kalau pagi itu antara jam 7 nyampe jam 9. Ntar rame lagi ntar siang nih tadi jam 11 nyampe jam 12. Nah, rame lagi ntar sore antara sekitar jam 4 sampai jam 5. Oke, Pak Siswanto semangat ngangkat-ngangkat terus, ototnya makin gede nih Pak ya, banyak angkatnya. Soalnya banyak cuannya juga. Semangat Pak, terima kasih waktunya. Nah ini juga mungkin bisa saya sampaikan ke para calon penumpang kereta yang tiba atau berangkat di stasiun Pasar Senen. Ini kan momennya nggak setiap hari Anda berangkat, nggak setiap hari juga Anda harus mengangkat barang-barang berat. Untuk Anda yang datang ataupun berangkat dengan barang bawaan yang lebih berat, lebih dari satu, sebaiknya akan bijaksana kalau Anda berbagi rezeki dengan memanfaatkan jasa para porter yang ada di Stasiun Besar Pasar Senen. Kembali ke Benny di studio. Baik, Teddy. Jadi kalau kita bicara soal kepadatan, situasional begitu ya. Kalau tadi Anda wawancara dengan Bapak Porter tadi, kadang ada di pagi, ada di siang, dan di sore juga pasti ada kepadatan. Namun pada saat melaporkan memang agak cukup sepi begitu ya. Teddy, terima kasih tadi Anda wawancara juga dengan penumpang dan porter. Jangan lupa berbagi rezeki dengan para porter, nasihat yang baik sekali, dan juga nasihat dari penumpang tadi juga tidak perlu bawa daging begitu ya. Cukup bawa uang saja ke kampung halaman untuk dibagikan kepada keluarga di rumah. Terima kasih banyak Teddy untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.